Halo guys, kali ini kita bakalan nge-review styrofoam yang ditutup apakah aman bagi buraya. Kebetulan saya di sini menggunakan styrofoam yang wadahnya ditutup. Ya, seperti yang kalian lihat ini, bisa kalian lihat. Ini styrofoam saya wadahnya ditutup. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya, dan juga klik tombol loncengnya agar kamu bisa mengetahui kapan saya upload video terbaru. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman agar ilmu yang saya share ini bermanfaat buat kita semua ya. Oke teman-teman, kita kali ini akan ngebahas aman nggak sih wadah buraya itu ditutup seperti ini, bukan dibuka seperti yang di sini. Ini wadah buraya juga, cuman yang udah rejectkannya. Nah, ini kan nggak saya buka ya, bahaya nggak wadah seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya menggunakan wadah styrofoam yang tertutup rapat. Nah, dari masing-masing styrofoam ini terdapat beberapa buraya berbagai usia, mulai dari 2 bulan sampai usia 3 bulan masih saya letakkan di sini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, saya menggunakan styrofoam yang sangat rapat. Ini styrofoam Garuda yang ukurannya 75 ya. Ini biasanya sering digunakan oleh para breeder-breeder cupang. Nah, bisa kalian lihat sebentar, di sini ada buraya saya. Nah, kelihatan ya. Sebentar, saya serep dulu beberapa. Masih besegel yang belum pecah. Ini anakannya Avatar. Anakannya Avatar 10 Desember. Nah, jadi aman nggak ya buraya ini kita tutup di wadah styrofoam? Kalau menurut saya pribadi, selama saya berbudidaya ikan cupang, sangat aman bagi kita yang nggak full time di percupangan. Seperti saya, contohnya saya di percupangan ini hanya seperti sampingan, dan saya mempunyai kerjaan tetap di luar sana. Nah, jadi saya hanya mengurus cupang tuh di pagi hari dan malam hari dan di hari libur. Ketika saya lagi bekerja, cupang ini tak ada yang menjagain, tak ada yang ngurusin. Nah, kadang hari panas, kadang hari hujan. Nah, styrofoam ini sangat membantu karena dia ada tempat, ada wadah penutupnya seperti ini, bisa kita tutup lagi. Nah, insya Allah kalau sudah begini, buraya aman, tidak terkena panas matahari, tidak terkena hujan. Jadi buraya kita aman. Walaupun saya di sini outdoor dan menggunakan paranet di atas, tetapi hujan dan panas tetap masuk. Ya, walaupun sudah terkurangi lah deras hujannya oleh paranet ini, dan panasnya pun tidak begitu masuk, tetapi ada kemungkinan hujan deras atau panas terlalu over itu bisa mengakibatkan burayanya melimpah dari wadah ini dan keluar. Dan panasnya pun bisa melebihi kayak biasanya kalau tidak ditutup. Jadi suhunya tidak terjaga. Dan saat hujan pun, saat dingin betul, itu suhu pun jadi lebih terjaga karena wadah styrofoam ini dia sangat aman untuk menjaga suhu. Nah, dari seluruh buraya saya yang ada di sini seluruhnya pakai styrofoam. Nah, di sana styrofoam juga, di sini styrofoam juga. Nah, total styrofoam saya ada sekitar 10 styrofoam, belum lagi yang di luar dari kandang ikan ini. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga buraya itu bakalan sakit dan tidak fit, karena mungkin dari faktor air dan faktor pakan. Walaupun kita tertutup rapat,
buraya kita di sini tertutup rapat dan suhunya terjaga, kita harus tetap menjaga kualitas air kita. Di sini saya pekatkan air buraya saya pekatkan betul. Dan di sini karena dia menggunakan air ketapang yang pekat, dia kondisi tubuhnya terjaga, dan pakannya juga saya teratur kasihnya 2 kali sehari, pagi dan malam saya biasanya kalau ngasih pakan. Nah itu kalau kita lakukan insya Allah terjaga dengan aman buraya kita. Tapi jika teman-teman tidak menjaga itu, tidak menjaga kualitas air, tidak menjaga pakannya, walaupun teman-teman menggunakan styrofoam seperti ini, buraya ini bisa juga terkena penyakit karena pakannya tidak terjaga dan airnya tidak berkualitas. Nah, perlu teman-teman ketahui cara mengolah air untuk buraya gimana dan pakan yang baik untuk buraya itu gimana. Walaupun teman-teman sudah mengetahui pakan yang baik buat buraya itu apa, nah teman-teman harus pandai juga membersihkan pakan-pakan tersebut, karena kalau kita mendapatkannya dari alam, kita harus pandai membersihkannya. Seperti kita membersihkan jentik nyamuk atau itu, dan juga tutup air, kita harus pandai membersihkannya. Ini buraya saya yang udah lumayan size-nya. Ini usianya udah sekitar 3 bulan lebih, udah mulai notol. Ini yellow koi ya, yellow koi galaxy. Sebagiannya sudah saya botolin tuh di sana. Nah, ini sampai usia segini pun saya masih menggunakan styrofoam dengan wadah tertutup. Buraya nggak akan mati kok walaupun ditutup wadahnya, karena buraya itu kan ikan, dia bernapas dengan insang, dia hanya memerlukan air. Oke, dia memerlukan air ketika dia memerlukan udara ketika dia naik ke permukaan. Itu dia memerlukan udara untuk sesekali saja, makanya di sini ada sebagian wadah untuk udara. Jadi nggak sepenuhnya, ada sekitar segini, kurang lebih segini, lebih dari untuk udara. Lebih untuk udaranya segini, setengah dari styrofoam. Jadi ketika buraya mengambil udara ke atas masih ada sedikit udara. Walaupun ini tertutup rapat, tetap bisa buraya mengambil udara. Terhindar oleh panas, terhindar oleh hujan, suhunya juga terjaga. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kualitas air juga harus dijaga supaya buraya kita sehat. Ini ikan-ikan indukan saya yang ada di toples. Saya pekatkan ketapangnya, saya kasih garam, saya kasih obat biru. Ini bukan airnya gelap ya, tapi ini bukan warna hitam, ini warna ketapang nih, ada coklat-coklatnya juga ya. Nih, karena gelap bias dia, jadi nggak kelihatan warna ketapangnya. Nah, untuk menjaga stamina ikan tuh kita perlu mempekatkan air ketapangnya. Nah, ini nggak kelihatan ikannya ya. Saya hanya ingin menunjukkan kalau kita main di outdoor itu wajib ketapangnya kita pekatkan. Karena saya di sini jarang pembeli yang datang, saya kebanyakan online, jadi saya nggak perlu membuat display yang ketapangnya itu sedang-sedang saja seperti yang di dalam rumah. Mungkin teman-teman yang di dalam rumah tidak memerlukan ketapang yang pekat. Nah, kalau kita yang di luar ini, kita memerlukan ketapang yang pekat seperti ini agar buraya kita tetap sehat. Dan jangan lupa pakannya dijaga biar buraya ikan-ikan kita lebih sehat, cepat juga mutasinya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini buraya saya sehat-sehat ya. Jadi
ini saya tidak bohong kalau styrofoam yang ditutup ini tidak baik untuk buraya kita. Justru styrofoam yang ditutup ini bagus sekali buat buraya dan buat kita yang tidak full time di percupangan, karena ketika kita pergi kerja tidak terlalu kena panas, dan ketika hujan air tidak melimpah, buraya kita aman dan suhunya pun terjaga. Oke guys, itu tadi penjelasan dari saya. Apakah wadah yang tertutup untuk buraya itu aman bagi buraya? Jadi jika kalian memiliki pendapatnya masing-masing, coba tulis di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi agar ilmu yang kita miliki itu lebih bermanfaat bagi orang lain. Jadi mungkin sampai sini dulu video kita. Jangan lupa di like, share, dan subscribe-nya jangan lupa ya. Nyalakan tombol loncengnya. Oke, assalamualaikum.